Terdengar tawa sinis para tetua yang memenuhi ruang utama klan besar saat seorang ibu muda dengan wajah penuh kecemasan menggendong bayi yang baru lahir. Bayi itu memiliki tanda aneh di dahinya, guratan bercahaya merah yang berdenyut telang, seperti api kecil yang menyala di bawah kulit. Para tetua saling bertukar pandang dan mengejek, yakin bahwa bayi itu adalah kutukan yang membawa malapetaka bagi klan. Di tengah gelak tawa dan ejekan, bayi itu menangis lemah, namun matanya bersinar dengan intensitas yang tak biasa. Ibunya yang sudah pasrah, dengan suara bergetar memohon agar sang bayi diterima. Tapi Lu Xiongyan, tetua tertua yang paling berkuasa, memotong dengan dingin. Dia memutuskan bayi itu harus dibuang ke wilayah terlarang, tempat para terbuang dan makhluk buas berkuasa. Saat bayi itu diseret keluar dari istana, langit kelabu seolah meratapi nasib sang bayi. Jalan menuju wilayah terlarang penuh dengan reruntuhan dan aura gelap yang membuat banyak orang takut mendekat. Namun, ada satu sosok kecil yang mengikuti dari jauh, seorang gadis dengan mata tajam. Xiao Jinglan, yang merasa ada sesuatu yang istimewa pada bayi itu. Malam pertama di tanah terlarang, bayi itu menggeliat, dan tanda di dahinya semakin bercahaya. Suara gemerisik datang dari kegelapan, dan sesosok bayangan melayang mendekat. Qiao Xianrui, seorang pria tua berwibawa dengan jubah kelabu dan aura misterius, menyaksikan dari kejauhan dengan tatapan penuh arti. Dalam hati, Qiao tahu bahwa bayi itu bukan sembarang kutukan. Ia adalah kunci dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang bisa mengguncang dunia kultivasi. Ia memutuskan untuk menjaga rahasia ini, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan melatih sang bayi agar kekuatannya bisa bangkit. Sementara itu, di dalam istana, Lu Xiongyan berpidato kepada para tetua lain. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa kutukan itu bisa membawa kehancuran, dan mereka harus mengawasi setiap gerak-gerik yang berhubungan dengan bayi tersebut. Para tetua setuju. Rencana mulai dibuat untuk memastikan klan tetap berdiri kokoh tanpa gangguan. Waktu berlalu, bayi yang dibuang itu mulai tumbuh dengan kekuatan yang aneh dan tidak terduga. Meski tidak ada yang peduli, Xiao Jinglan sering diam-diam datang ke wilayah terlarang, memberikan makanan dan perlindungan kecil. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan bayi itu, seolah-olah takdir mereka saling terkait. Suatu hari, ketika bayangan malam menyelimuti tanah terlarang, bayi itu mengeluarkan suara yang bukan lagi tangisan, melainkan desisan halus yang menggema di antara reruntuhan. Sebuah cahaya merah meledak dari dahinya, membakar rerumputan dan mengusir makhluk-makhluk gelap yang mengintai. Qiao Xianrui muncul di hadapan bayi itu, kini telah menjadi seorang anak kecil yang mulai mengenal dunia. Ia menunduk dan berkata dengan suara berat, "Kau bukan barang buangan, dalam darahmu mengalir kekuatan yang bisa mengubah dunia, tapi jalanmu akan penuh duri." Xin Yuyan. Nama itu bergema di udara, menandai awal dari perjalanan panjang seorang yang dulu ditertawakan, tapi kelak akan membuat para tetua menangis tanpa kepala. Langit pagi menyelimuti wilayah terlarang dengan kabut tipis yang dingin. Xin Yuyan, kini berusia 5 tahun. Berlatih sendirian di antara reruntuhan batu besar dan pepohonan mati. Tangannya yang kecil berusaha mengendalikan energi Jinghun yang mengalir dalam dirinya, membuat cahaya merah lembut berputar-putar di sekelilingnya. Tapi setiap kali ia kehilangan kendali, energi itu meledak, meninggalkan bekas terbakar di tanah. Qiao Xianrui duduk bersila di atas batu besar tak jauh dari situ, mengamati dengan seksama. Ia tahu anak ini belum siap menghadapi dunia yang kejam, tapi keyakinannya tak goyah. "Kau harus belajar mengendalikan emosimu, Xin Yuyan," katanya pelan. "Karena emosimu adalah sumber kekuatan dan juga kehancuran." Namun Xin Yuyan tetap diam, matanya yang gelap menatap jauh ke depan, menyembunyikan rasa sakit dan keraguan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu para tetua klan itu masih menganggapnya hina, bahkan mungkin ingin membunuhnya jika tahu keberadaannya. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membalas semua hinaan dan pengkhianatan itu. Sementara itu, di istana Megah Clyde, Lu Xiongyan menerima laporan dari mata-mata yang berhasil memasuki wilayah terlarang. Mereka melaporkan ada anak kecil dengan aura aneh yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan luar biasa. Lu Xiongyan mengerutkan dahi, khawatir kekuatan itu bisa mengancam posisinya. Ia memerintahkan Hu Lingshan, tetua paling kejam, untuk menyelidiki dan, jika perlu, menghabisi ancaman tersebut. Di malam yang sama, Xiao Jinglan diam-diam mengunjungi Xin Yuyan. Dengan wajah penuh perhatian, ia membawa makanan dan pakaian sederhana
Aku percaya kau bukan anak hina, ucapnya lembut, kau memiliki takdir yang besar, dan aku akan membantumu. Xin Yuyan menatapnya dengan mata yang jarang menunjukkan emosi, meski ia merasa hangat untuk pertama kali, ada beban berat yang membuatnya sulit percaya pada orang lain. Hari demi hari, latihan Xin Yuyan semakin keras. Qiao Xianrui mengajarkan teknik kuno yang menggabungkan kekuatan spiritual dan fisik, sekaligus menjaga agar energi Jinghun yang tak stabil tidak melukai dirinya sendiri. Anak itu mulai menguasai dasar-dasar manipulasi roh suci, dan kekuatannya mulai berkembang pesat. Namun, ketegangan juga meningkat di dalam klan. Para tetua berselisih pendapat mengenai ancaman Xin Yuyan. Beberapa ingin segera menghancurkannya, sementara yang lain ingin memantau dan menggunakan kekuatannya untuk keuntungan mereka sendiri. Perpecahan kecil mulai muncul di antara mereka, membuka celah yang bisa dimanfaatkan. Suatu malam, Xin Yuyan mengalami mimpi aneh. Ia melihat sebuah dunia yang hancur, dengan para tetua yang tergeletak tanpa kepala, dan dirinya berdiri di atas reruntuhan, memancarkan cahaya merah yang sangat terang. Dalam mimpi itu, suara Qiao Xianrui berbisik, "Ini adalah takdirmu." Tetapi jalan itu penuh bahaya dan pengorbanan. Bangun dari mimpi itu, Xin Yuyan merasakan dorongan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa hari-hari di wilayah terlarang ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang akan mengguncang dunia. Matahari terbit memancarkan cahaya keemasan di atas reruntuhan wilayah terlarang. Xin Yuyan berdiri di puncak sebuah batu besar. Tangannya memancarkan aura Jinghun merah yang berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Ia mulai mengerti bahwa kekuatannya bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang mengendalikan energi spiritual yang bersarang dalam darahnya. Qiao Xianrui mengamati dari kejauhan dengan ekspresi serius. "Hari ini kau akan menghadapi ujian pertamamu, Xin Yuyan," katanya. "Jika kau gagal mengendalikan kekuatanmu, bukan hanya dirimu yang terluka, tapi juga lingkungan di sekitarmu." Ia melemparkan sebuah bola energi Jinghun ke arah Xin Yuyan, memaksa anak itu bereaksi cepat. Dengan refleks tajam, Xin Yuyan mengangkat tangannya dan memutar energi Jinghun menjadi perisai melingkar. Bola energi menghantam perisai itu dan meledak menjadi semburan cahaya merah menyala. Tapi Xin Yuyan tetap berdiri tegap tanpa luka sedikit pun. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ini adalah kemenangan kecil, tapi penting. Namun, suasana damai itu terusik oleh suara langkah kaki berat. Wu Lingshen tiba di wilayah terlarang bersama beberapa pengawal. Wajahnya yang keras penuh amarah saat menatap Xin Yuyan yang tengah berlatih. "Anak hina, kau seharusnya sudah mati sejak lama," teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan kering. Tanpa ragu, Wu Lingshen menyerang dengan energi gelap yang pekat, meluncur seperti ular hitam yang mematikan. Xin Yuyan dengan sigap menghindar, tapi serangan itu tetap meninggalkan bekas luka di tanah. Qiao Xianrui segera turun tangan, memblok serangan dengan sebuah mantra kuno yang memancarkan cahaya biru terang. Pertarungan singkat itu memperlihatkan betapa berbahayanya Wu Lingshen, tapi juga menunjukkan bahwa Xin Yuyan bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Saat Wu Lingshen mundur, ia berjanji dalam hati untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah pertarungan, Xin Yuyan duduk termenung, tangannya yang kecil menatap bekas luka di tanah. Zhao Jinglan datang menghampiri, mengangkat dagunya dengan lembut. "Jangan takut, Xin Yuyan, kita akan melindungimu." Matanya penuh keyakinan, seolah-olah ia tahu bahwa masa depan mereka terjalin erat. Di sisi lain, Lu Xiongyan mengadakan pertemuan rahasia dengan para tetua. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan Xin Yuyan telah menjadi ancaman serius dan ia ingin mengeluarkan hukuman mati bagi anak itu. Namun, ada suara yang berbeda, menyarankan untuk memanfaatkan kekuatan Xin Yuyan demi ambisi pribadi. Perpecahan semakin dalam dan intrik mulai merebak di dalam klan. Sementara itu, Xin Yuyan merasakan ada kekuatan baru yang bangkit dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia alami. Ia tahu bahwa saatnya untuk bangkit semakin dekat, tapi juga bahwa bahaya yang mengintai semakin nyata. Malam itu, Xin Yuyan kembali bermimpi. Kali ini, bertemu dengan sosok misterius yang mengenakan jubah hitam berhiaskan simbol Jinghun. Sosok itu berkata, "Jika kau ingin membebaskan dirimu dari rantai takdir, kau harus menemukan pilar Jinghun yang tersembunyi di dunia bayangan. Hanya di sana kau akan menemukan kunci kekuatanmu yang sesungguhnya." Bangun dari mimpi itu, Xin Yuyan merasakan api dalam dirinya menyala lebih besar. Perjalanan baru telah dimulai,
dan waktu untuk bersembunyi telah habis. Kabut pagi menyelimuti wilayah terlarang saat Xin Yueyan dan Qiao Xianrui mempersiapkan perjalanan menuju dunia bayangan, sebuah alam misterius yang tersembunyi di balik tirai realitas, penuh dengan bahaya dan rahasia kuno. Xiao Jinglan datang membawa bekal sederhana dan sebuah kalung berukir simbol Jinghun, hadiah dari Qiao sebagai pelindung untuk Xin Yueyan. Sebelum mereka meninggalkan wilayah aman, Xin Yueyan menatap sekeliling, mengenang tempat yang selama ini menjadi rumah sekaligus penjara di matanya. Ada tekad membara untuk mengubah nasib dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar bayi hina yang dulu ditertawakan. Perjalanan dimulai dengan melangkah melewati gerbang kabut yang berdenyut seperti jantung hidup. Begitu mereka menembusnya, dunia berubah drastis. Langit berwarna ungu gelap, tanah tertutup lumut bercahaya, dan bayangan makhluk-makhluk aneh mengintip dari balik pepohonan hitam. Qiao Xianrui memberi peringatan, dunia bayangan adalah cerminan jiwa dan roh kita. Setiap langkah bisa membawa kita ke dalam perangkap atau penemuan yang tidak terduga. Tetap waspada. Saat mereka menyusuri jalur berliku, Xin Yueyan merasakan kehadiran pilar Jinghun. Sebuah kekuatan purba yang bergetar kuat di dalam kegelapan. Namun, untuk mencapai pilar itu, mereka harus melewati ujian yang menguji hati dan pikiran mereka. Tiba-tiba, bayangan besar muncul, sosok naga hitam yang menakutkan dengan mata merah menyala. Ia adalah penjaga dunia bayangan, makhluk yang menguji niat setiap yang mencoba memasuki wilayahnya. Siapakah yang berani menginjakkan kaki di dunia ini tanpa izin? Suaranya bergema seperti gemuruh petir. Xin Yueyan melangkah maju tanpa ragu, memancarkan energi Jinghun yang memancarkan cahaya merah membara. Aku Xin Yueyan, yang dikutuk oleh klanku, tapi aku datang mencari kebenaran dan kekuatan untuk mengubah nasib. Naga itu menatap tajam, lalu mengangguk perlahan. Keberanianmu patut dihormati. Tapi keberanian tanpa pengendalian hanya akan membawa kehancuran. Pertarungan dimulai bukan dengan pedang atau sihir, tapi dengan ujian pikiran. Naga itu membentuk ilusi yang menantang Xin Yueyan untuk menghadapi ketakutannya terdalam, pengkhianatan, kesendirian, dan rasa tidak berharga. Xin Yueyan berjuang keras, menahan bayangan masa lalunya yang menghantui. Di saat terberat, suara Qiao Xianrui membimbingnya, ingat, kekuatan sejati berasal dari penerimaan diri, bukan penolakan. Dengan tekad bulat, Xin Yueyan memecahkan ilusi itu dengan ledakan energi Jinghun, membuktikan bahwa ia pantas melanjutkan perjalanan. Naga itu tersenyum tipis, membuka jalan menuju pilar Jinghun yang bercahaya di kejauhan. Saat mereka mendekat, pilar Jinghun mulai bergetar, memancarkan energi yang membuat Xin Yueyan merasakan ikatan kuat dengan kekuatannya sendiri. Ia mengulurkan tangan, dan energi pilar menyatu dengan darahnya, memperkuat kekuatan Jinghun dalam dirinya. Namun, di balik kabut, sebuah bayangan gelap mengintip Hu Lingshan yang diam-diam mengikuti mereka, berencana mencuri kekuatan pilar untuk tujuan jahatnya sendiri. Perjalanan baru ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang pilihan yang akan menentukan nasib dunia dan klan besar mereka. Kegelapan malam menelan wilayah dunia bayangan, tetapi pilar Jinghun yang baru saja disatu oleh Xin Yueyan memancarkan cahaya merah yang berdenyut kuat, seolah hidup sendiri. Energi itu mengalir ke seluruh tubuh Xin Yueyan, membuatnya merasakan perubahan besar di dalam darah dan jiwanya. Kekuatan yang dulu tersegel kini mulai terbuka, menunggu untuk dikuasai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari balik pepohonan gelap, Wu Lingshan muncul dengan tatapan penuh dendam. Dengan suara serak, ia mengancam, kau pikir aku akan membiarkan bocah hina ini menguasai kekuatan pilar tanpa perlawanan? Pertarungan sengit pun terjadi. Wu Lingshan melepaskan serangan energi gelap yang pekat, memutar seperti badai hitam. Xin Yueyan dengan cekatan menggunakan kekuatan pilar untuk melindungi dirinya, dan melancarkan serangan balik berupa gelombang energi Jinghun yang berapi-api. Benturan energi mereka mengguncang dunia bayangan, membuat makhluk-makhluk kegelapan di sekeliling berlari ketakutan. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan kecerdasan dalam mengendalikan energi spiritual. Qiao Xianrui dan Xiao Jinglan yang mengikuti dari jauh segera bergerak untuk membantu. Qiao mengeluarkan mantra pelindung yang memperkuat Xin Yueyan, sementara Xiao menggunakan panah spiritual yang dapat mengganggu konsentrasi Hu Lingshan. Namun Hu Lingshan ternyata memiliki ilmu gelap rahasia. Dia memanipulasi bayangannya sendiri menjadi sosok-sosok menakutkan yang menyerang secara bersamaan. Xin Yueyan harus berjuang keras menahan serangan yang bertubi-tubi itu.
Di tengah pertarungan, Xin Yueyan teringat kata-kata Qiao Xianlui. Jangan hanya gunakan kekuatanmu, gunakan juga hatimu. Dengan fokus penuh, ia menggabungkan energi pilar dengan kekuatan emosinya, menciptakan gelombang energi Jinghun yang tak hanya kuat, tapi juga murni dan bersih. Serangan itu memecah bayangan-bayangan gelap, memukul mundur Hu Lingxing dengan keras. Wajahnya yang dulu penuh kepercayaan diri berubah menjadi ketakutan dan kebencian. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan, ia berteriak, "Ini belum selesai, Xin Yueyan. Aku akan kembali membawa kehancuran." Setelah badai itu mereda, Xin Yueyan duduk terpaku, merasakan beban dan tanggung jawab yang kini semakin berat di pundaknya. Xiao Jinglan mendekat dan menggenggam tangannya dengan erat. "Kau sudah melangkah jauh, tapi jalanmu masih panjang." Qiao Xianlui menatap ke kejauhan, pikirannya penuh rencana. Ia tahu bahwa kemenangan kecil ini hanyalah awal dari konflik besar yang akan segera tiba, dan para tetua klan akan semakin agresif untuk menghancurkan Xin Yueyan di dunia luar. Lu Xiongyan mendapat kabar tentang pertempuran di dunia bayangan, matanya menyipit, dan senyum licik tersungging di wajahnya. "Anak itu mulai mengancam tatanan kita. Sudah saatnya kita tunjukkan kekuatan sebenarnya dari klan ini." Sementara itu, Xin Yueyan menatap langit gelap. Api Jinghun di dadanya menyala lebih terang. Ia bersumpah dalam hati bahwa tidak akan ada lagi tawa para tetua yang melecehkannya. Hari mereka menangis tanpa kepala akan segera tiba. Kabut dunia bayangan perlahan memudar saat Xin Yueyan melangkah keluar dari tempat suci pilar Jinghun. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun juga lebih kuat, seolah pilar itu telah membangunkan kekuatan tidur dalam darahnya. Namun wajahnya tetap tenang, matanya menyimpan tekad dingin yang tak goyah. Qiao Xianlui berjalan di sampingnya dalam diam. Ia tahu bocah itu telah berubah. Pilar Jinghun tidak sekadar memberikan kekuatan, melainkan juga menanamkan sebuah takdir baru. "Kau telah memilih jalanmu sendiri, Yueyan. Setelah ini, tidak akan ada tempat aman bagimu." Sesampainya mereka di batas wilayah dunia bayangan, Xiao Jinglan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ada sesuatu di kejauhan, debu mengepul di tengah hutan, dan langkah kaki ratusan pasukan terdengar jelas. Bendera klan Xin dikibarkan dengan sombong. Di depan mereka, berdiri Lu Xiongyan sendiri bersama para tetua utama. Lu Xiongyan tak banyak bicara. Dengan satu gerakan tangan, pasukan elit klan menyerbu ke arah Xin Yueyan. Mereka bukan kultivator biasa, tapi penjaga khusus yang dilatih untuk berburu makhluk terkutuk. Mereka kini diperintahkan untuk membunuh anak yang dulu mereka buang. Xin Yueyan melangkah maju tanpa rasa takut. Energi Jinghun di tubuhnya mulai berputar hebat saat pasukan pertama menerjang. Dia mengayunkan lengannya, dan energi merah yang mengikat dirinya berubah menjadi sabit energi, memotong tanah, dan menghancurkan barisan depan. Pertempuran pun pecah. Pasukan klan menyerbu dari segala arah, tapi Xin Yueyan tidak gentar. Dia menggunakan teknik Jinghun gabungan. Serangan sekaligus pertahanan, sebuah gaya bertarung yang bahkan Qiao Xianlui belum pernah ajarkan. Setiap tetes darah musuh yang menyentuh tanah berubah menjadi percikan api merah. Xiao Jinglan, meski bukan petarung sekuat Yueyan, tak tinggal diam. Dengan panah spiritualnya, ia menahan serangan dari atas, menjaga punggung Yueyan agar tak ditembus oleh pengkhianat dari klannya sendiri. Lu Xiongyan dan para tetua menyaksikan dari kejauhan. Wajah mereka perlahan berubah dari penuh kemenangan menjadi kekhawatiran. "Ini mustahil," bisik salah satu tetua. "Bocah itu tak seharusnya memiliki kekuatan sebesar ini." Di tengah kegentingan, Qiao Xianlui muncul di samping Xin Yueyan, membantu dengan formasi penguncian energi. Dengan kombinasi mereka berdua, setengah dari pasukan klan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat pasukannya porak-poranda, Lu Xiongyan akhirnya turun sendiri. Dengan langkah berat dan aura mengerikan, ia berdiri di depan Xin Yueyan, tangannya terangkat, dan langit seolah retak. Dia akan menggunakan teknik andalan Khan, yang hanya dikeluarkan saat perang antar alam. Qiao Xianlui memperingatkan keras, "Yueyan, jangan lawan langsung. Itu teknik langit retak, kau belum mampu." Namun, Xin Yueyan justru melangkah maju. Ia menatap Lu Xiongyan tanpa ragu. Darahnya mendidih. Tubuhnya diselimuti api Jinghun yang tak terkendali. Pilar di dalam tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang terbangun lebih dalam, bukan kekuatan, tapi kemarahan yang murni. Lu Xiongyan menyerang. Cahaya gelap meluncur dari langit, membelah udara, dan menghantam langsung ke arah Xin Yueyan. Tapi detik berikutnya, dunia seolah membeku, waktu melambat. Dalam sekejap, energi Jinghun milik Yueyan berubah bentuk.
bukan lagi sabit, bukan lagi perisai, tapi naga merah menyala. Naga Jinghun muncul dari tubuhnya dan menghancurkan serangan Lu Xiongyan dalam satu ledakan dahsyat. Di kejauhan, para tetua berteriak panik, beberapa bahkan mulai melarikan diri. Mereka tahu apa artinya ini. Pilar Jinghun tidak hanya membangkitkan kekuatan spiritual itu, adalah tanda kelahiran kembali Kaisar Jinghun, entitas langka yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Setelah menghancurkan teknik tertinggi Lu Xiongyan, Xin Yuyan berdiri tegak, wajahnya penuh amarah dan kesedihan yang tertahan selama bertahun-tahun. Hari ini aku bukan anak hina, aku adalah kematian kalian. Lu Xiongyan, yang biasanya penuh arogansi, kini mundur selangkah. Xin Yuyan melangkah maju. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Tanah di hadapan Xin Yuyan retak perlahan, dipenuhi sisa energi Jinghun naga merah yang masih beriak. Lu Xiongyan, yang biasanya berdiri tegap sebagai tetua tertinggi, kini tampak mundur setengah langkah dengan mata yang kehilangan ketegasannya. Bukan karena kekuatan fisik Xin Yuyan, tapi karena simbol naga Jinghun, sesuatu yang seharusnya tak mungkin bangkit kembali. Namun kebanggaan seorang tetua tidak mudah digoyahkan. Dalam satu hentakan kaki, Lu Xiongyan memanggil formasi hitam 1000 jiwa, formasi kuno yang memanggil ribuan bayangan roh dari masa lalu. Suara gaung jiwa memenuhi udara saat mereka melesat dari segala penjuru, menutupi langit dan bumi. Xin Yuyan tidak bergeming. Di sekelilingnya, naga Jinghun merah perlahan berputar, menyelimutinya dalam pusaran cahaya menyala. Energi formasi hitam 1000 jiwa yang seharusnya mampu melemahkan roh, justru menguap begitu mendekat. Semua roh yang tidak suci lenyap, ucap Xin Yuyan dengan suara datar. Satu hentakan kaki, satu ledakan kekuatan, suara-suara dari bayangan roh pun hilang seketika. Formasi yang pernah memenangkan perang antar klan ratusan tahun lalu, kini hancur oleh sosok yang dulu pernah ditolak. Para tetua yang mengamati dari kejauhan mulai gelisah. Ini bukan lagi kekuatan manusia. Lu Xiongyan tahu ia tak bisa mundur. Harga dirinya sebagai tetua tidak membiarkannya melarikan diri dari masa lalu. Ia memanggil pusaka warisan klan, pedang roh langit ketujuh, senjata sakral yang hanya digunakan oleh kepala klan sejati. Pedang itu bergetar, seolah menolak dipanggil. Namun dengan kekuatan paksa, senjata itu akhirnya tunduk. Cahaya biru membelah langit. Dengan sorotan mata penuh tekad, Lu Xiongyan menerjang. Xin Yuyan mengangkat kepalanya. Tatapan hitamnya tidak bergeming. Naga Jinghun di sekeliling tubuhnya kini bukan sekadar energi, ia telah menjadi entitas sejati. Saat Lu Xiongyan mengayunkan pedang roh langit ketujuh dengan segenap kekuatannya, naga merah Jinghun merong, melesat seperti meteor. Keduanya bertabrakan, langit berguncang, tanah terbelah hingga kejauhan, udara mendesing, dan para tetua yang menyaksikan dari jauh terhuyung oleh gelombang energi yang meledak. Pedang roh langit ketujuh hancur berkeping-keping. Lu Xiongyan terpental dan terdiam di tanah, kekuatannya sirna. Xin Yuyan berdiri di hadapannya, tapi ia tidak segera menyelesaikan segalanya. Ketika aku lahir, kalian menertawakanku. Langkahnya mendekat perlahan. Ketika aku menangis di wilayah terlarang, kalian menyebutku kutukar. Cahaya Jinghun mengalir dari tangannya. Ketika aku mencoba bertahan, kalian mengirim pemburu. Ia berhenti. Lu Xiongyan menggigil, tak mampu menjawab. Sekarang lihatlah, siapa sebenarnya yang menjadi kutukan bagi dunia ini? Satu gerakan tangan Lu Xiongyan terdiam dan tidak bangkit lagi. Para tetua yang tersisa mulai melarikan diri. Mereka yang dulu bersorak, kini bungkam. Kekuasaan yang mereka anggap abadi hancur begitu saja. Xin Yuyan tidak mengejar mereka. Ia hanya berdiri diam. Tubuhnya masih dikelilingi cahaya Jinghun yang perlahan memudar, seolah sang naga telah kembali tertidur di dalam dirinya. Qiao Jianrui mendekat pelan, memandang sosok yang kini bukan lagi seorang anak. Perang ini baru permulaan. Di atas langit, seorang gadis memperhatikan. Yan Ruoxue, pewaris rahasia terdalam tentang naga Jinghun dalam tubuh Xin Yuyan. Dengan mata sedingin es, ia berbisik, darah Kaisar Jinghun telah bangkit. Fajar menyingsing di atas reruntuhan klan Xin, namun suasana di dalamnya tak pernah terasa lebih gelap. Di dalam ruang meditasi tersembunyi, Xin Yuyan duduk bersila dalam lingkaran formasi penyegel yang diukir oleh Yan Ruoxue sendiri. Di sekelilingnya, api naga Jinghun berputar perlahan. Ditahan agar tidak menggerogoti tubuh dan pikirannya. Latihan telah dimulai, dan kali ini bukan untuk menguatkan tubuh, melainkan untuk membunuh takdir yang mengakar di dalam darahnya.
Yan Ruoxui berdiri di hadapannya, wajahnya setenang salju musim dingin. Kau berpikir kekuatan naga Jinghun akan membebaskanmu, tapi aku akan tunjukkan, kekuatan itu adalah belenggu, kau tak akan pernah bebas, belum kau belajar menguasai dirimu sendiri. Dengan satu gerakan tangan, formasi berubah, dalam sekejap, Xin Yuyan dilemparkan ke dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh teknik Jinghun tertutup. Di sana, ia melihat bayangannya sendiri, sosok dirinya, namun bermata merah, dan dipenuhi sisik naga, menatapnya dengan senyum dingin. Aku adalah kau. Berisik bayangan itu, dan aku akan mengendalikan tubuh ini. Cepat atau lambat, di dunia nyata, tubuh Xin Yuyan mulai mengejang. Api naga Jinghun mencoba meledak dari dalam tubuhnya, tapi formasi penyegel Yan Ruoxui menahannya dengan susah payah. Xiao Xianrui, yang melihat dari luar, mulai panik. Latihan ini terlalu berbahaya. Dia hanya anak-anak. Jika gagal, api Jinghun akan membakar jiwanya. Tapi Yan Ruoxui tidak bergeming. Justru, karena dia anak-anak, ini satu-satunya cara. Jika kau ingin membebaskan dia dari darah Kaisar Jinghun kedua, dia harus membunuh dirinya sendiri. Dalam dunia roh, di dalam dunia ilusi, pertarungan batin berlangsung sengit. Bayangan naga Jinghun yang bermata merah menyerang Xin Yuyan dengan cakar api. Setiap luka yang diterima di dunia ilusi tercetak sebagai luka bakar di tubuh nyata Xin Yuyan. Namun anak itu tidak menyerah. Dalam diamnya, dalam kesakitannya, ia memanggil semua kenangan yang ia punya. Wajah Xiao Jinglan yang memberinya makanan di hari-hari gelap. Tatapan diam Xiao Xianrui yang selalu percaya padanya. Dan janji pada dirinya sendiri saat ia dibuang seperti sampah. Aku bukan alat. Satu teriakan. Di dunia ilusi, Xin Yuyan menggenggam cakar naga Jinghun merah. Dan dengan kekuatan tekadnya, ia meremukkan cakar itu. Bayangan dirinya yang bermata merah berteriak. Dan mulai retak. Aku adalah aku. Retakan menyebar di seluruh tubuh bayangan naga itu. Lalu meledak menjadi debu di dunia nyata. Tubuh Xin Yuyan terlampar keluar dari formasi penyegam. Api naga Jinghun yang membungkus tubuhnya padam. Tubuhnya terjatuh. Hening. Xiao Xianrui bergegas menghampiri, mengira bocah itu mati. Tapi saat ia mendekat, Xin Yuyan membuka mata. Mata hitam gelap, bukan merah, bukan naga. Mata manusia. Yan Ruoxui berjalan perlahan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit senyuman. Dia berhasil. Xiao Xianrui tak mengerti, apa maksudmu? Yan Ruoxui menatap Xin Yuyan yang kini terbaring lemah. Dia telah membunuh belenggu darahnya sendiri, untuk sementara waktu. Naga Jinghun dalam tubuhnya tertidur, namun dalam bisikan, yang hanya ia sendiri dengar, Yan Ruoxui melanjutkan dalam hati. Tapi suatu saat, naga itu akan bangun lagi, dan saat itu terjadi. Tidak ada formasi atau guru yang bisa menyelamatkannya. Malamnya, setelah tubuhnya pulih sebagian, Xin Yuyan bertanya kepada Yan Ruoxui dengan suara lemah, jika aku gagal, apa yang akan terjadi? Yan Ruoxui menjawab tanpa ekspresi, kau akan menjadi Kaisar Jinghun kedua, dan aku sendiri yang akan membunuhmu. Tak ada amarah di kalimat itu, hanya kepastian. Di tempat lain, jauh dari reruntuhan klan Xin, para klan besar yang selama ini diam mulai bergerak. Kematian Lo Xiongya telah mengguncang dunia, dan nama Xin Yuyan mulai menjadi kutukan baru yang ditakuti di seluruh dunia kultivasi. Suara lonceng pemakaman bergema dari klan Bei, salah satu dari 7 klan agung di belahan timur. Tapi yang mereka kuburkan hari itu bukan mayat, melainkan nama Xin Yuyan yang diukir di batu kutukan. Di hadapan seluruh tetua mereka, Patriark Bei Shengwu berdiri dan berseru lantang, mulai hari ini, siapapun yang melihat bocah bernama Xin Yuyan bunuh di tempat. Ia adalah bencana yang lebih buruk dari iblis. Bukan hanya klan Bei. Di belahan selatan, klan Wu menggelar rapat perang, dan di utara, klan Huang mengaktifkan para pemburu jiwa mereka yang sudah tertidur 1000 tahun. Di seluruh dunia kultivasi kini memiliki musuh bersama, bocah yang membawa naga Jinghun. Sementara itu, di reruntuhan klan Xin, suasana tak kalah gelap. Setelah membunuh bayangan dirinya sendiri di dunia ilusi, tubuh dan jiwa Xin Yuyan kini rapuh, seolah menunggu waktu untuk runtuh. Namun di dalam dirinya, naga Jinghun memang benar-benar tertidur untuk sementara. Yan Ruoxui mengajari hal pertama setelah itu, cara hidup sebagai target dunia. Mulai hari ini, semua orang di dunia ini menginginkan kematianmu.
Xin Yuyan, jika kau ingin hidup, jangan berpikir tentang kemenangan. Pikirkan tentang bertahan. Latihannya berubah, bukan lagi membangkitkan kekuatan, tapi menyembunyikan. Yan Ruoxue mengajarinya teknik ilusi tingkat tinggi, cara menyegel auranya sendiri, dan bahkan bagaimana mengubah ritme detak jantung agar tak terdeteksi oleh ahli pelacak roh. Qiao Xianrui melihat perubahan muridnya dengan tatapan berat. Dulu ia ingin Yuyan menjadi kuat, kini ia sadar, bertahan hidup saja adalah sebuah kemenangan besar, namun tidak semua hari diisi dengan latihan. Pada suatu malam, saat api embun kecil berkedip di antara reruntuhan, Xiao Jinglan duduk di samping Xin Yuyan yang meringkuk dalam diam. Hujan rintik jatuh, menambah dinginnya udara. Aku tak peduli kau apa, bisik Xiao, mau kau manusia atau naga, selama aku hidup, aku tetap akan bersamamu. Xin Yuyan tidak menjawab, tapi genggaman tangannya pada jubah Xiao Jinglan semakin erat. Di sisi lain reruntuhan, Yan Ruoxue memandangi adegan itu dari kejauhan. Ia berpikir dalam hati, itulah alasan bocah ini berbeda. Kaisar Jinghun pertama tak punya siapapun. Bocah ini tidak sendirian, namun waktu mereka hampir habis. 3 malam setelahnya, tanda pengepungan muncul. Langit malam memerah. Klan Bei telah mengirim pasukan pemburu pertama. Mereka disebut tim pemburu tanpa jiwa, para pembunuh yang telah membuang roh mereka sendiri agar tidak bisa dilacak atau dikutuk kembali. Tanpa emosi, tanpa ampun. Saat sinyal peringatan dibunyikan, Yan Ruoxue hanya berkata satu kalimat, "Mereka sudah datang." Xin Yuyan berdiri perlahan. Mata hitamnya tak menunjukkan keterkejutan, hanya ketenangan aneh. Ketenangan seseorang yang tahu dunia benar-benar membencinya. Di balik reruntuhan, makhluk-makhluk hitam bermata kosong muncul satu persatu. Pemimpin mereka adalah Bai Rensu, kapten tim pemburu tanpa jiwa. Pria setengah hidup yang dikenal sebagai tukang jagal naga, satu anak kecil, katanya datar, dan 3 mayat yang belum tahu diri. Dengan sinyal satu jari, pasukan pemburu menyerbu. Qiao Xianrui langsung memanggil formasi penghalang. Yan Ruoxue menyerang lebih dulu. Tapi saat pertempuran meletus, mereka sadar sesuatu yang mengerikan. Pasukan pemburu ini bukan manusia, mereka adalah wadah kosong, bergerak tanpa aura. Mustahil dilacak, mustahil ditakuti. Xin Yuyan memanggil kekuatan naga Jinghun. Tapi Yan Ruoxue menghentikannya. Tidak. Jangan bangunkan naga itu. Jika kau bangunkan sekarang, tak ada jalan kembali. Dengan hanya teknik dasar dan kekuatan fisik, Xin Yuyan harus bertahan hidup. Itu bukan lagi pertarungan kekuatan, ini pertarungan jiwa. Saat episode ini berakhir, Bai Rensu mendekati Xin Yuyan yang mulai kehabisan tenaga. Sekarang, Kaisar Jinghun kecil. Waktumu habis, dan naga di dalam tubuhnya mulai menggeliat. Darah bercampur lumpur membasahi tanah reruntuhan. Tubuh kecil Xin Yuyan terhuyun. Napasnya tersengal. Tangan mungilnya gemetar menahan sebilah pedang patah senjata terakhir yang tersisa di genggamannya di sekelilingnya. Tim pemburu tanpa jiwa yang tak mengenal lelah terus mendekat seperti bayangan kematian. Bai Rensu berdiri beberapa langkah di depannya, wajah kosong seperti mayat hidup. Suaranya dingin bagaikan batu nisan, "Jangan lawan takdirmu, naga kecil. Aku akan potong kepalamu sebelum kau sempat membangkitkan kehancuran." Xin Yuyan ingin menjawab, tapi seluruh tubuhnya terasa berat. Setiap tarikan napas seolah menusuk paru-parunya. Di dalam dirinya, ia bisa merasakan naga Jinghun mulai terbangun getaran lembut, tapi menakutkan yang mengundang kehancuran. Yan Ruoxue dari kejauhan berteriak, "Tahan! Jangan bangunkan naga itu. Jika kau lepaskan sekarang, tak ada dunia yang tersisa untuk kau lindungi." Namun pilihan semakin sempit. Qiao Xianrui terluka parah. Tubuhnya terkapar dengan luka di dada akibat serangan langsung dari Bai Rensu. Xiao Jinglan terjebak di sisi reruntuhan, dikelilingi oleh para pemburu. Panah spiritualnya habis, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Xin Yuyan melihat semuanya dalam diam. Dalam pikirannya, bayangan dirinya sendiri kembali muncul. Tersenyum dingin di dunia ilusi, "Lepaskan aku." Dan semua ini selesai. Air hujan mulai turun, tetes demi tetes membasahi luka-lukanya. Darah mengalir melewati jari-jarinya, jatuh ke tanah bersama air hujan. Lalu langkah kaki berhenti. Bai Rensu mengangkat tombak pembunuh naga hitamnya tinggi-tinggi, siap mengakhiri semuanya. Saat itu, sesuatu berubah. Xin Yuyan, dengan sisa tenaga terakhirnya, bukan membangunkan naga, melainkan menyegel dirinya sendiri.
Dengan satu mantra kuno yang diajarkan Yan Ruoxu, mantra yang bahkan Yan sendiri tak yakin akan berani dia gunakan, Yueyan mulai menyegel darahnya sendiri. Cahaya Jinghun di dalam tubuhnya redup paksa, napasnya melambat, jiwanya sendiri mulai terkunci. Namun justru karena itu, aura naga Jinghun tak terdeteksi oleh tim pemburu tanpa jiwa mereka. Berhenteng, Bai Rensu mengerutkan alis. Untuk pertama kalinya, tubuh targetnya tiba-tiba terasa kosong, seperti anak manusia biasa. Tidak ada kekuatan naga, tidak ada ancaman. Kemana kekuatan itu? Yan Ruoxu berbisik di kejauhan, matanya membelalak. Dia menyegel dirinya sendiri. Qiao Xianrui yang mulai siuman menyadari hal yang sama itu. Cara bertahan hidup. Dalam kebingungan pasukan pemburu, Yan Ruoxu bergerak. Dengan gerakan cepat, dia membentuk formasi kabut ilusi di seluruh reruntuhan. Di tengah kekacauan, dia menarik Xin Yueyan yang kini setengah mati ke dalam bayangan formasi Bai Rensu, hanya bisa berdiri diam, kehilangan targetnya. Tombak hitamnya tak berguna melawan sesuatu yang sudah tak bisa ia deteksi. Mundur dengan suara datar, tim pemburu tanpa jiwa menghilang dalam kabut, meninggalkan reruntuhan yang sunyi dan penuh darah. Di dalam formasi perlindungan, tubuh Xin Yueyan terbaring diam, wajahnya pucat seperti mayat, denyut nadinya lambat. Seolah-olah ia telah membekukan hidupnya sendiri. Shao Jinglan menangis di sampingnya. Yueyan bangun. Yan Ruoxu berlutut, meletakkan tangannya di dada bocah itu. Dia hidup, tapi jiwanya tersegan. Jika dia tak bangun dalam 7 hari, dia akan tidur selamanya. Qiao Xianrui mengepalkan tinjunya. Apa yang harus kita lakukan? Yan Ruoxu menatap langit kelam. Kita harus membangunkannya dari dalam. Malam itu, Yan Ruoxu membuat keputusan terakhir untuk memasuki dunia jiwa Xin Yueyan sendiri. Sementara di tempat lain, dunia kultivasi akhirnya menyadari bahwa tim pemburu tanpa jiwa telah gagal. Reaksi para klan besar hanya satu: jika satu pasukan gagal, kita kirim seluruh dunia. Dan di tubuh Xin Yueyan, naga Jinghun yang tertidur perlahan mulai bermimpi. Mimpi tentang darah, mimpi tentang kehancuran. Di dalam formasi kabut milik Yan Ruoxu, tubuh Xin Yueyan tetap diam tak bergerak, wajahnya seputih mayat. Jiwanya kini tersegel di dunia roh yang ia ciptakan sendiri demi menyelamatkan semua orang. Namun justru itulah awal dari bahaya yang lebih besar. Naga Jinghun sedang bermimpi, ujar Yan Ruoxu dingin. Dan jika aku tidak membangunkannya sekarang, ia akan sepenuhnya memakan jiwa Yueyan. Dari dalam, tanpa membuang waktu, Yan Ruoxu menyiapkan ritual masuk jiwa. Teknik rahasia klan Yan ini terlarang. Sekali masuk terlalu dalam ke dunia jiwa orang lain, ada kemungkinan jiwanya sendiri akan terperangkap selamanya. Tapi Yan Ruoxu tak ragu. Bocah ini adalah satu-satunya harapan dunia. Dengan mantra kuno, ia memasuki kedalaman dunia jiwa Xin Yueyan. Apa yang ia temukan di dalam membuatnya tercekat. Dunia jiwa Yueyan bukan sekadar ruang sunyi. Ini adalah medan perang di langit hitam tak berbintang. Seekor naga merah bermata dua melingkar di udara, meremukkan segala sesuatu dengan tubuhnya yang tak berujung. Di bawahnya, di atas tanah hitam retak-retak, Xin Yueyan kecil berdiri sendiri. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong, jiwanya hampir habis dimakan naga Jinghun yang terus berputar di atas kepalanya. Yan Ruoxu segera mendekat. Yueyan. Namun bocah itu tidak merespon, hanya bergumam lirih, aku adalah kutukan. Yan Ruoxu tahu naga Jinghun telah membisikkan kebohongan di telinga bocah itu. Jika ia tak segera memutus ikatan itu, Yueyan akan menyerah dan naga itu akan menguasai seluruh tubuhnya. Dengan nekat, Yan Ruoxu melompat ke langit dunia jiwa dan menghadapi naga Jinghun. Secara langsung, raungan naga itu mengguncang seluruh ruang. Suara bisikan naga kini mengarah padanya, kau pengkhianat darah kaisar, bunuh aku, atau aku akan membunuhmu. Yan Ruoxu tidak melawan naga itu dengan kekuatan. Sebaliknya, ia mulai membuka gulungan Kaisar Jinghun yang dibawanya selama ini dengan mantra kuno. Ia memanggil bayangan Kaisar Jinghun pertama leluhur mereka dan melepaskan cahaya putih suci yang langsung membakar tubuh naga Jinghun. Naga itu meraung, namun api Jinghun naga merah terlalu besar. Sinar leluhur hanya memperlambat, tidak menghancurkan. Waktu Yan Ruoxu hampir habis. Di bawahnya, Yueyan mulai berjalan menuju naga itu, menyerahkan dirinya, tenggelam dalam mantra putus asa. Aku bukan siapa-siapa. Yan Ruoxu berteriak, Xin Yueyan, kau adalah dirimu sendiri. Bukan naga itu. Bukan darahmu.
Aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Teriakan itu menembus kabut pikiran bocah itu. Untuk pertama kalinya, mata Yueyan bergerak, menatap langsung ke arah Yan Ruoxu. Air mata jatuh, tapi aku lelah. Yan Ruoxu turun dari langit, berlutut di hadapan anak itu, memeluk tubuh kecilnya yang gemetar. Di langit, naga Jinghun meraung dengan amarah, menyerang mereka berdua sekaligus. Tapi pada detik terakhir, sesuatu berubah. Tubuh Yueyan yang terkulai tiba-tiba meraih tangan Yan Ruoxu, dan dengan suara yang perlahan tegas, ia berkata, "Aku tidak akan menjadi dirimu." Dengan kata-kata itu, naga Jinghun berhenti di udara. Retakan muncul di tubuh naga itu. Retakan yang pertama kali, Yan Ruoxu memanfaatkan kesempatan itu. Ia memasukkan cahaya leluhur Kaisar Jinghun langsung ke dalam dada Yueyan. Cahaya itu menyebar, mengikat jiwa bocah itu, menjadikannya jangkar terakhir yang menahan naga tersebut. Naga Jinghun meraung. Dan untuk pertama kalinya, mundur di dunia nyata, tubuh Xin Yueyan menggeliat. Napasnya kembali, mata hitamnya terbuka, dan Yan Ruoxu keluar dari dunia jiwanya tepat sebelum seluruh ritual hancur di luar formasi. Qiao Xianrui dan Zhao Jinglan menangis lega saat bocah itu hidup kembali. Tapi Yan Ruoxu tahu, ini hanya kemenangan kecil. Aku hanya bisa mengurung naga itu sementara. Kali berikutnya, jika naga itu bangun, tak ada yang bisa menyelamatkan kita semua. Xin Yueyan yang kini sadar hanya menatap langit. Tubuhnya masih lemah, tapi kali berikutnya, aku akan melawannya sendiri. Sementara itu, di dunia luar, lebih dari 3 klan besar telah membentuk aliansi pemburu Jinghun. Dalam 7 hari ke depan, 3.000 pembunuh elit dan 5 tetua suci akan bergerak bersamaan. Xin Yueyan adalah target mereka semua. Di sebuah lembah tersembunyi jauh dari reruntuhan klan Xin, Yan Ruoxu, Qiao Xianrui, Zhao Jinglan, dan Xin Yueyan beristirahat dalam diam. Mereka tahu ketenangan ini hanya sementara. Dari langit kelima wilayah besar, berita telah tersebar, 3.000 pembunuh elit aliansi pemburu Jinghun telah bergerak, dan mereka semua mengincar satu nama, Xin Yueyan. Malam itu, Yan Ruoxu menggambar formasi pertahanan terakhir di tanah. Formasi ini berbeda, ia tidak dibuat untuk menang, tapi untuk memperlambat. Aku bisa memperlambat mereka 3 hari, bisiknya pada Qiao Xianrui. Setelah itu, mereka akan menerobos, dan kita semua mati. Qiao Xianrui terdiam, bahkan dengan semua teknik yang ia miliki, ia tahu lawan mereka kali ini bukan sekadar pembunuh biasa. Di antara 3.000 orang itu, tak ada 5 tetua suci dari 5 klan berbeda ahli ranah langit asal yang dianggap mustahil dikalahkan oleh siapapun di bawah level kaisar. Sementara di balik bayang-bayang lembah, Xin Yueyan duduk sendirian. Setelah ritual di dunia jiwanya, bocah itu semakin pendiam, namun bukan karena ketakutan. Di matanya kini ada sesuatu yang baru, kesadaran akan kematian yang begitu dekat, dan tekad untuk tidak menyerang. Zhao Jinglan menghampiri, membawa sup hangat seadanya. Kau masih lapar? Xin Yueyan menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Di sisi lain, Yan Ruoxu dan Qiao Xianrui memulai rapat terakhir mereka. Ada 2 pilihan, melarikan diri terus-menerus, memecah formasi, dan berharap pemburu menyerah setelah waktu yang lama. Menghadapi mereka di satu tempat terakhir, membunuh sebanyak mungkin sebelum akhirnya mereka semua binasa. Qiao Xianrui, yang selama ini memilih bertahan, akhirnya berkata, "Kita bertarung di sini, cukup lari, ini rumah terakhir bocah itu." Yan Ruoxu setuju, malam ketiga itulah waktu kita. Keesokan paginya, aliansi pemburu Jinghun tiba di tepi lembah. Dari kejauhan, suara trompet perang menggema, para pembunuh berpakaian hitam tanpa lambang klan manapun. Mereka bukan sekadar pasukan, ini adalah eksekusi. 5 tetua suci berdiri di atas awan. Salah satu di antara mereka, Nyonya Bai dari klan Bai, memandang ke arah lembah dengan suara dingin, "Buka lembah itu, bakar segala yang hidup di dalamnya." Serangan dimulai. Hari pertama, Yan Ruoxu memimpin formasi kabut Jinghun. Pemusuh yang masuk tanpa teknik perlindungan akan terperangkap dalam ilusi abadi, lalu mati dengan jiwa hancur. 160 pemburu tewas dalam satu malam, tapi itu tidak menghentikan mereka. Hari kedua, Qiao Xianrui mengerahkan segala teknik formasi racun klan Xian. Sungai diubah menjadi racun, udara berubah menjadi gas korosif. 2 tetua suci maju,
menghancurkan formasi itu secara paksa, menyebabkan Qiao Jianrui memuntahkan darah setelah mengaktifkan teknik pengorbanan di hari ketiga. Formasi terakhir ditempatkan, Yan Ruoxue menyerahkan bulungan leluhur Kaisar Jinghun pada Xin Yuyan. Ini bukan teknik, ini adalah sisa kehendak leluhur. Kau harus gunakan ini sebagai perisai terakhir. Xin Yuyan bertanya lirih, bagaimana dengan kalian? Yan Ruoxue menjawab tanpa ragu, kami akan mati di pintu masuk. Malam pun tiba, di puncak bukit, 4 sosok berdiri bersama, Yan Ruoxue, Qiao Jianrui, Zhao Jinglan, dan Xin Yuyan. Dari kejauhan, api pasukan musuh membanjiri lembah di depan mereka. Ribuan pembunuh bersiap menyerbu dalam gelombang terakhir. Zhao Jinglan menggenggam tangan Yuyan erat, jika kau selamat, tolong jangan lupakan kami. Xin Yuyan menjawab dengan suara berat, aku tidak ingin selamat jika kalian mati. Di langit, lonceng perang berbunyi. Nyonya Bai dari klan Bai mengayunkan kipas peraknya, bunuh mereka semua. Serbuan terakhir dimulai di akhir episode ini, seluruh lembah terbakar, dan di tengah kobaran api, Xin Yuyan berdiri dengan bulungan leluhur di tangannya. Siap untuk bertarung, atau mati di bawah cahaya api yang membelah malam. Xin Yuyan berdiri sendiri di puncak formasi terakhir, di tangannya. Gulungan leluhur Kaisar Jinghun mulai terbuka. Tulisan darah leluhur berkilau samar, seolah menangis. Di kejauhan, ribuan pemburu tanpa jiwa terus menyerbu bagaikan sungai kematian. Yan Ruoxue dan Qiao Jianrui sudah jatuh. Qiao Jianrui mengorbankan jiwanya di pertahanan terakhir, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai pilar formasi untuk menahan dua tetua suci, Yan Ruoxue. Tak ada yang tahu nasibnya. Ia hilang di balik kepungan pasukan. Hanya Zhao Jinglan yang tersisa bersama Yuyan. Tubuh bocah itu bergetar, luka memenuhi tubuhnya, tapi matanya tetap menghadap pasukan tanpa mundur. Jinglan, bisik Yuyan lirih, tinggalkan aku. Zhao Jinglan tersenyum di tengah darah yang menetes dari bibirnya. Bodoh, aku akan mati di sini bersamamu. Serbuan pasukan semakin dekat. Detik itu, Xin Yuyan membuat pilihan terakhir. Gulungan leluhur di tangannya tidak digunakan sebagai perisai, melainkan dibakar. Cahaya merah darah membakar gulungan itu perlahan. Di langit, suara naga Jinghun bergema. Api naga Jinghun membungkus tubuh Yuyan, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai warisan. Ia tidak lagi takut akan darahnya, tidak lagi membenci darahnya. Ia menerima. Ia memeluk takdirnya bukan sebagai Kaisar Jinghun kedua, tapi sebagai dirinya sendiri. Aku adalah aku. Mantra leluhur terbakar. Darah Kaisar Jinghun menyatu sempurna dalam tubuh bocah itu. Dari langit, seekor naga Jinghun merah raksasa turun, melingkar di belakang tubuh kecil Xin Yuyan. Di hadapan kekuatan itu, 5 tetua suci yang tersisa berhenteng. Nyonya Bai dari klan Bai gemetar. Itu bukan naga Jinghun biasa. Itu kaisar. Tapi kaisar yang mereka lihat bukanlah naga penghancur seperti dalam legenda. Naga itu tak menyerang membabi buta. Ia diam, tenang, dan pada detik berikutnya, ia menundukkan kepalanya kepada bocah kecil yang berdiri di puncaknya, naga Jinghun. Tunduk. Xin Yuyan telah sepenuhnya menjadi penguasa naga Jinghun. Darah Kaisar Jinghun tidak lagi mengendalikan dirinya, ialah yang mengendalikan darah kaisar itu. Pasukan aliansi pemburu Jinghun yang melihat pemandangan itu mulai gemetar. Pembunuh tanpa jiwa pun berhenti bergerak. Mereka tahu segala teknik mereka, segala perintah mereka tak berarti di hadapan kaisar yang sejati. Xin Yuyan melangkah. Satu langkah, seluruh tanah lembah Jinghun terbelah. Dengan satu gerakan tangannya, naga Jinghun di belakangnya meraung. Dan semua tetua suci yang berdiri di udara langsung dihancurkan oleh tekanan jiwa naga, tanpa sempat mengangkat satu jari pun. Nyonya Bai memuntahkan darah hitam sebelum tubuhnya meledak di tempat. Pasukan ribuan orang terhapus seperti bayangan di bawah cahaya matahari. Tanah, langit, dan udara di sekeliling Yuyan kini dipenuhi riak-riak energi naga Jinghun yang tak lagi mematikan secara membabi buta, melainkan mematuhi satu kehendak. Kehendaknya Zhao Jinglan yang berdiri di sampingnya hanya bisa menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena sahabatnya, bocah yang ia selamatkan dari jurang bertahun-tahun lalu, telah menjadi sesuatu yang lebih besar dari mimpi terliar siapapun. Di ujung malam, Xin Yuyan berkata pelan, semua ini cukup. Naga Jinghun di belakangnya menghilang menjadi titik cahaya, masuk kembali ke dalam tubuhnya. Semua lawan telah tiada, tidak ada yang tersisa untuk dibunuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Xin Yuyan menang, tapi di kejauhan, di langit, yang mulai memudar dari malam menuju fajar, sosok Yan Ruoxue berdiri di atas awan, matanya penuh air mata. Bukan air mata kebanggaan, melainkan air mata ketakutan, karena ia tahu. Naga Jinghun bukanlah akhir kekuatan kaisar sejati. Baru saja bangkit, dan seluruh dunia akan segera tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, fajar yang seharusnya membawa ketenangan. Justru menyelimuti dunia dalam keheningan mengerikan. Lembah Jinghun telah hilang dari peta, ribuan pemburu lenyap. 5 tetua suci hancur tanpa jenazah. Di tengah kawah raksasa sisa pertempuran, berdirilah Xin Yuyan, diam, menatap tangan mungilnya yang memancarkan cahaya merah samar. Ni Xiao Jinglan mendekat perlahan, kita menang. Namun Yuyan tidak menjawab, jauh di dalam tubuhnya. Naga Jinghun memang tunduk, tapi bukan kalah, ia menunggu. Yan Ruoxue turun dari langit, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan menghampiri Yuyan, yang kini menjadi pusat dari bencana terbesar di dunia kultivasi. Aku telah gagal, bisiknya. Yuyan menatapnya, kau ingin membunuhku sekarang? Suara bocah itu datar, tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan, seolah-olah ia siap menerima apapun. Namun Yan Ruoxue menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Tidak bisa, tidak lagi, ia menjatuhkan diri di hadapan bocah itu, bersujud, berserah dalam keputusasaan, karena aku tahu. Sekarang kau adalah kaisar sejati. Dunia akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Xin Yuyan bukan kaisar Jinghun kedua, bukan pula pewaris kaisar pertama. Bocah itu telah menjadi kaisar baru, dengan darahnya sendiri, dengan jalannya sendiri, dan seperti kaisar manapun, ia akan menjadi pusat dunia, baik untuk disembah atau dihancurkan. Berita kekalahan aliansi pemburu Jinghun menyebar di seluruh klan besar. Keguncangan terjadi. Beberapa klan mulai mengirim utusan untuk menyerah tanpa syarat. Klan lainnya memilih menghilang, takut menunggu giliran mereka dihancurkan. Namun Xin Yuyan tidak bergerak. Ia tidak memimpin, tidak membalas, tidak membunuh. Ia hanya duduk dalam diam di sisi reruntuhan kawan. Xiao Jinglan dan Yan Ruoxue mengamati dalam sunyi. Mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Tanya Xiao perlahan. Yan Ruoxue menjawab dengan suara getir. Karena dia tahu, dia bukan lagi manusia biasa jika dia bergerak. Dunia runtuh, hari-hari berlalu. Dunia berhenti bergerak, hingga suatu malam. Xin Yuyan berdiri di atas puncak batu, memandang bulan merah di langit. Naga Jinghun merah perlahan muncul di belakangnya, tapi kali ini naga itu diam, tidak meraung, tidak melayan. Ia hanya melingkari tubuh kecil tuannya, seperti pelindung. Yuyan memejamkan mata, aku lahir. Dan kalian semua menertawakanku. Kilatan demi kilatan ingatan melintas di pikirannya. Saat ia dibuang, saat ia bertahan di jurang kematian, saat ia melawan naga dalam dirinya, saat ia menyegel darahnya sendiri hanya untuk hidup sehari lagi, dan akhirnya saat ia membakar gulungan leluhur dan mengakhiri semuanya. Sekarang, dunia berlutut di hadapannya, tapi dunia yang bersujud. Sama menjijikkannya dengan dunia yang membuangnya. Malam itu, ia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak butuh mereka. Di pagi berikutnya, ia memanggil Yan Ruoxue dan Xiao Jinglan. Aku akan pergi. Xiao Jinglan gemetar. Pergi kemana? Ke ujung dunia, di luar langit. Aku ingin tahu. Ada berapa langit yang bisa kugenggam? Yan Ruoxue memahami dengan kekuatan naga Jinghun. Bocah itu, kini, bisa menembus batas dunia, berjalan di celah alam semesta, melangkah di tempat yang bahkan para leluhur takut menjamah. Ia bukan lagi bagian dari dunia ini. Sebelum ia pergi, Xiao Jinglan memeluknya erat, menangis tanpa suara. Yan Ruoxue hanya menatap dari kejauhan, dalam hatinya berkata, kau bebas. Akhirnya, saat naga Jinghun merah melilit dan membawanya terbang melintasi langit. Di seluruh dunia melihatnya sekali lagi, bocah yang dulu mereka buang, bocah yang dulu mereka ejek, kini terbang di langit, menuju sesuatu yang bahkan dewa-dewa tidak bisa sentuh. Dunia menangis. Tapi mereka menangis tanpa kepala, tanpa harga diri, dan tanpa harapan. Xin Yuyan, Kaisar Naga Jinghun terakhir, telah meninggalkan mereka. Tinggallah legenda dan kehampaan.